Businessman Opinion. Mitra bisnis, pemerintahan Prabowo Subianto berencana mengubah subsidi energi menjadi bantuan langsung tunai atau BLT. Rencana itu diklaim akan menghemat anggaran 150 sampai 200 triliun rupiah. Rencananya untuk subsidi LPG tabung 3 kg akan ditransfer langsung ke rekening penerima sebesar Rp100.000 per bulan. Kemudian untuk BBM, subsidi akan diberikan ke pengguna yang memiliki QR Code. Nah, apa komentar Anda mengenai mengubah subsidi energi menjadi bantuan langsung tunai itu? Di 633-9160 atau WhatsApp call di 08 16 924 924. 100.000 ditransfer itu tabungnya atau uangnya yang ditransfer? Nah, itu jadi pertanyaan kita. Kalau tabungnya alhamdulillah bagus. Ya enggak? Tuker tabung alhamdulillah. Berarti bisa kontrol itu Pertamina. Petugas-petugas Pertamina yang nganggur juga bisa mereka bekerja untuk rakyatnya itu. Kalau memang itu tuker tabung ya. Kayak motor listrik katanya tuker baterai. Ya enggak? Itu hebat. Tapi kalau tuker uang, masukin uang, wah, saya kembali lagi saya bilang Mbak, ini pemain sulap pada banyak yang bermain Mbak semuanya. Yang sudah begitu, satu itu pemain sulapnya banyak, satu, kedua, efektifnya di mana? Keuntungan buat negara iya, tapi kerugian buat rakyat walaupun dikasih banyak Mbak. 100.000 itu dibeli atau tidak sama mereka? Ya enggak? Iya. Harganya berapa kalau dijual mereka beli itu? Saya nanya Mbak, harganya berapa itu Mbak? Kalau misalnya tidak ada bantuan gitu. Dapat 100.000. Itu nggak tahu dia mau beli rokok atau mau beli apa. Nggak mungkin kan diabaikan dulu sama dia. Nanti dia beli 22.000. Itu nanti tarsuk kalau udah kejepit betul mereka mau 22.000. Ya enggak? Yang dapat bantuan tunai ini. Itu kembali lagi, kecuali kalau harganya harga sama dengan dikasih uang 100.000 itu. 100.000 katanya dapat 5 ya. Nah, ini sesuai dengan harga jualnya juga nggak apa-apa. Jangan dengan harga tinggi dikasihnya. Itulah kerugiannya. Jadi kembali lagi saya bilang, nggak bagus lah kita rakyat ini dikasih uang. Katanya kan kita sedang susah uang ini Mbak. Tapi kok jor-joran. Tikusnya pada jalan semuanya ini. Pemain sulapnya banyak yang ngatur-ngatur ini sekarang ini. Kita audit, di audit juga nggak jelas di audit. Nanti laporannya bilangnya 100.000. Tahu-taunya yang disalurkan cuma 5, cuma 10. Saya sudah salurkan kok 100.000 itu semuanya. Ya enggak? Nggak jelas. Siapa yang mengawasinya, yang bagian penyaluran, yang bagian transfernya itu. Tidak ketahuan, ya pemain sulap lagi, simsalabim lagi, kembali lagi saya bilang, kalau mau dengan enak, ya itu kembali lagi, tabungnya tuh jemput bola itu, pegawai Pertamina yang duduk manis, nyantai, di mejanya masing-masing, dikerahkan, diberdayakan mereka itu, jadi situ kelihatan semua, rakyatnya terjamin, tidak ada pemain sulapnya juga. Pertamina yang tadinya ngambil nih gitu, mereka bisa bertanggung jawab juga. Nanti sih yang biasa lari ke subsidi nanti digunakan yang produktif. Makanya mari masyarakat Indonesia berkarya, nanti dibantu sama pemerintah. Yang petani produknya nanti ditampung sama pemerintah, ya. Yang industri kreatif nanti dibantu pemasarannya sampai ke luar negeri. Ya, saya cuma concern satu mengenai itu database itu, transfer ke account rekening masing-masing. Nah, database sudah akurat belum? Misalnya kan yang meninggal atau dari kelas menengah berubah menjadi kelas miskin, ya kan? Atau yang mungkin sudah jadi kelas menengah. Nah, database-nya itu sudah di-upgrade atau belum? Saya khawatir belum. KTP, tapi kan ada yang miskin jadi kelas tengah, ada kelas tengah, jatuh jadi kelas miskin kan gitu. Jadi untuk tepat sasaran ya kunci utamanya database-nya gitu. Terima kasih. Sebenarnya gini, saya punya komentar ya. Prabowo kan memang presiden yang dipilih rakyat ya nggak.
Dia rakyat kan banyak mengkorbankan uang rakyat kan, ya dong. Presiden kan nggak dikit kan. Dia harus bisa mengembalikan kepercayaan dan kesejahteraan rakyat, ya nggak. Juga orang yang dipakai harus benar-benar orang tidak ada istilahnya gimana ya, nggak benar ya dong. So gini kan banyak pembantu kan, ya kita bukan jelekin kan, banyak orang ini ular pala dua kan. Harus bisa mengembalikan, ya gimana, harus tahu seluk beluk bangsa kita hidup, ya nggak, caranya istilahnya kata si Jinping kenapa bisa maju. Dia harus tahu bangsa Tionghoa cara beol, kencing, makan, tidur gimana. Itu dia bisa handle, ya nggak. Kok nggak tahu, coba orang bule kita kasih makan pakai sumpit, dia nggak bisa kan. Nah gitu, kita harus tahu bangsa kita hidup gimana. Jadi kita tuh bisa mengurangi pikiran beban. Ya saya harus sih, saya nggak harus begini-gini, saya nggak usah. Yang penting Prabowo akan datang harus bisa mensejahterakan rakyat dengan kekayaan alam yang kita, supaya rakyat bisa percaya sama dia, ya nggak. Nah ya makin kaya, yang susah makin susah. Saya dengar kan sekarang banyak PHK kan. Dia harus tahu segala seruk beluknya. Orang yang dipakai harus benar-benar orang yang bisa dipercaya orang rakyat. Ya saya sepakat. Menurut saya dua kebijakan itu sangat tepat, sangat baik, karena subsidinya bukan pada subsidi produk ya. Kalau dulu kan bensin maupun LPG subsidi pada produk banyak disalahgunakan. Pada ini juga namanya nggak ada yang sempurna ya, pasti ada kelemahannya. Dan menurut saya kelemahannya itu yang mesti diantisipasi gitu ya. Ini menggunakan QR code pertama yang bensin itu sudah benar sekali, karena pemerintah memiliki kontrol penuh dalam hal menyeleksi kendaraan mana yang perlu diberikan QR code atau enggak, karena semua kan harus mengirim melalui aplikasi kemudian diterima atau tidak. Nah, yang saya mau sampaikan adalah kriteria itu saya dengar menggunakan CC mobil. Menurut saya itu kurang tepat, karena ada CC mobil, saya nggak usah sebut merek ya, ada CC mobil, CC-nya kecil, mobil Eropa gitu ya, tapi harganya 1 miliar. Pasti kan yang punya ini. Tapi sebaliknya ada CC besar, CC kecil itu maksud saya 1.500 ke bawah gitu ya. Nah, CC besar itu kan 2000-an, 2000 sudah besar ya itu di Indonesia ya. Dan ada yang CC 2.500 itu harganya cuma 400 juta gitu ya. Jadi penggunaan CC sebagai kriteria kurang tepat. Menurut saya harus pakai harga sebagai kriteria. Jelas kan orang beli harga mobil 400 juta dan 1 miliar kekayaannya berbeda. Jadi kriteria yang harus dirubah. Nah kemudian antisipasi, QR code ini kan bisa dipindah tangan ya, itu kan cuma dapat kartu gitu ya. Kemudian bisa dipinjamin kan, misalnya isi bensin bawa aja QR code-nya yang punya mobil yang punya QR code. Nah tipnya kan di situ dibilang kalau petugas bensin nge-scan kemudian plat nomor berbeda dengan yang dikeluar di scan, maka tidak boleh mengisi. Saya baca peraturannya tapi namanya Indonesia ini kan petugas pengisian bensin itu dikasih 20.000 saja, sehari ada 20 mobil saja, dia terima 400.000, 25 hari kerja 10 juta. Buat dia, ya terima 10 juta sudah besar kan. Dan bagaimana mengawasi kalau dia bohongin itu? Memang ada alat yang bisa ngelihat oleh Pertamina yang nge-shoot ya QR code dan plat nomornya sekaligus. Kan hanya percaya orang yang petugas itu, jadi kejujuran. Nah ini maksud saya, apapun caranya memang selalu ada kelemahan, tinggal ini saja antisipasi. Diantisipasi dikasih misalnya hukuman yang berat sekali kalau ketahuan gitu ya. Nah, yang kedua LPG itu sudah bagus juga ya. Kelemahannya adalah dalam menentukan siapa yang miskin kan atau tidak. Yang menentukan pasti RT RW, kelurahan. Nah, ini bisa disogok juga kan untuk mengatakan ada surat keterangan bahwa ini miskin sehingga mendapat transferan, gitu kan. Jadi menurut saya ya walaupun ada kelemahan itu tetap ini udah baik. Tinggal diantisipasi dan diberikan hukuman yang berat. Nah, yang terakhir penghematan 150 triliun sampai 200 triliun itu 1 tahun ya. Itu bagus sekali. Mudah-mudahan penghematan uang ini digunakan untuk membangun negara, membangun infrastruktur, bendungan, jalan dan lain-lain. Jangan sampai uang ini dipakai untuk subsidi pejabat melalui metode yang namanya korupsi. Korupsi itu sebagai subsidi ke pejabat. Benar ya? Itu saja. Emang musuh kita bersama tuh yang bikin kacau segala program pemerintah, mafia koruptor, mafia narkoba, mafia minuman keras, mafia judi online tidak online, mafia pelacuran, mafia politik kotor dan mafia lain-lain penjahat. Ini musuh kita bersama.
Jadi kalau pemerintah memang tidak ada yang sempurna di dunia, bukan hanya di Indonesia. Ada kebaikan-kebaikannya, ada kelemahan-kelemahannya. Itu wajar satu paket. Jadi memang koruptor dan lain-lain yang mafia ini loh musuh kita bersama yang harus ditangkap, diadili, diberi hukuman yang setimpal. Dengan hukuman ringan tidak menimbulkan efek jerah soalnya ya. Itu. Terima kasih. Ya, itu sih program yang bagus. Ya, walaupun mungkin nanti pelaksanaannya ada kelemahannya, tapi lebih bagus daripada yang sekarang. Ya, itu lebih bagus. Memang, cuman saya mau menyinggung jadi masalah ini energi ini juga minyak tanah harus juga diintegratedkan, Pak. Jadi sekarang minyak tanah ini juga harganya yang dilempar ke pasar ya harga pasar aja. Sekarang minyak tanah ini 15.000 Pak, lebih mahal daripada bensin. Padahal banyak orang yang ingin pakai minyak tanah. Sebetulnya kalau misalnya untuk restoran besar ya, dia lebih suka pakai minyak tanah. Karena apa? Minyak jelantahnya bisa dipakai. Itu bisa dicampur, dibakar, Pak. Nah, keunggulannya minyak tanah untuk memasak yang profesional ya. Nah, itu di situ. Ini minyak jelantah. Bisa dicampur karena dibakar. Dan lagi kalau disebut minyak tanah tuh kotor gini gitu, lah itu Apollo tuh naik ke bulan itu kan pakai kerosin. Jadi itu sebenarnya lama ini kita tuh cuma di apa ya? Aduh, karena jangankan Apollo, itu roketnya Elon Musk yang apa? 9 itu Falcon 9 itu juga pakai kerosin. Gini, satu, saya percaya Prabowo akan melakukan ini karena Prabowo ketua partai, jadi tidak ada yang menghalangi lagi. Sebenarnya dengan menggunakan transfer atau menggunakan QR code itu sudah rencana Pak Jokowi beberapa tahun yang lalu. Tahu kan yang isunya dibatasin A, B, C, D, dibatasin maju mundur. Itu sebenarnya adalah amat sangat tidak kooperat daripada menteri dan pentolan-pentolan yang bersangkutan. Jadi saya sebenarnya mendukung. Jadi gini ya, kalau akan mengatakan nanti kalau transfer terus transfernya salah, kalau QR code terus QR code-nya salah. Gini, manusia tidak ada yang sempurna. Tapi kalau pemerintah tidak mencoba melakukan, satu, nggak pernah akan subsidi itu mengena pada sasaran, yaitu orang yang butuh dibantu, yang harus benar-benar dibantu. Jadi bukan orang yang pura-pura kaya, pura-pura miskin pada saat beli LPG atau beli BBM, tapi tapi miskin beneran, ngomong miskin kalau saat bayar pajak, gitu ya. Kenapa saya katakan gitu? Satu, selama Tri Risma hari ini menjadi Mensos, itu sebenarnya BLT sudah ditransfer. Jadi Bu Risma tidak mau membagikan bansos, tapi transfer. Jadi transfer itu sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin. Dan buktinya pada saat COVID kan yang miskin tidak bertambah, tetapi yang menengah turun. Itu kan yang terjadi. Terus jadi kalau misalnya transfer nanti ada yang korupsi, ada yang gini, pertanyaan saya, apakah selama ini di BBM itu dijual keluar, itu pasti yakin kalau itu semua untuk masyarakat miskin dan kaya,
Kalau kita nggak boleh protes kalau orang kaya harus nggak boleh menggunakan BPN subsidi gitu ya. Tapi yang jelas baru ini ingat nggak ada polisi gara-gara menangkap BBM bersubsidi diselundupkan, lalu polisi ini diperkarakan karena yang menyelundupkan adalah kepalanya. Ada itu di daerah mana ya, saya lupa. Nah kayak gitu. Jadi artinya barang yang subsidi itu udah pastilah disalahgunakan, itu sudah pasti. Sekarang kalau barang disalahgunakan itu lebih susah. Lebih susah untuk dimonitor. Tapi kalau transfernya ngawur itu sebenarnya ketahuan. Yang tidak ketahuan aja hanyalah pembasmi korupsi di Indonesia yang nggak bisa cari tahu. Tapi untuk yang sebenarnya yang waras, kalau transfer salah atau QR code salah itu tahu dan ada jejaknya. Dan lagi pula dengan menggunakan QR code berarti nanti masyarakat sudah memulai dengan tanpa duit ya, maksudnya itu belajar untuk transfer ya, supaya undang-undang dari perampasan aset plus yang tidak boleh menggunakan uang tunai itu bisa diresmikan undang-undangnya. Kenapa? Karena itu tempatnya para elit untuk korupsi dengan uang cash, makanya disimpan-simpan banyak kan yang ketahuan belanin nyimpan duit sewa rumah untuk nyimpan duit cash, ya itu karena karena undang-undang yang tidak memperbolehkan menggunakan uang cash itu tidak disetujui oleh partai politik. Terima kasih. Saya kok jadi was-was Om ya dengan wacana pemberian uang tunai segala macam. Udah menyangkut uang apalagi tunai ya. Lebih lah korupsinya daripada yang tersampaikan ke masyarakat. Yang subsidi berupa tanpa uang tunai aja banyak yang bocor Om, apalagi kalau langsung ke masyarakat, waduh. Itu banyak banget, sewa aja hacker atau biji udah dari TP palsu. Kalau 1.000 udah berapa tuh? Lumayan. Bagi jadi kalau menurut saya sih sebaiknya bantuan langsung tunai itu nggak usah ada lah. Jangan seperti saat ini penjualan gas 3 kilo untuk orang miskin. Cuma diberi edukasi ke si penjualnya. Kalau orang kaya boleh beli gas 3 kilo gitu. Masalahnya kan orang kaya nggak pernah beli gas Om, beli pasti pembantunya. Saya komentarin begini Bung Denny. Itu kalau pembagian tunai BLT seperti itu rawan sekali untuk kemana-mana uangnya. Gitu. Apakah itu nanti ya bisa salah ini transfer ke rekening yang tidak yang membutuhkan bahkan itu apa sengaja transfer ke sana, kita nggak tahu dah tuh. Ini transfer sekian, ada uang sekian akan kita tuh ini kan. Kita tahu ininya betul segitu yang akan didistribusikan, enggak juga. Nah, itulah rawannya di sana. Kedua, kalau kita melihat dari Undang-Undang Dasar lah, ya itu kan semua kekayaan alam dan isi alam ini gitu ya, itu akan dikelola oleh pemerintah dan digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Kalau kayak begitu, ya ada yang dikasih dan enggak. Terus yang ini juga nih, kalau misalnya yang kaya nih misalnya, dia bayarin pajaknya banyak loh Pak, ya kan? Ya sedikit kalau disubsidi juga mungkin masih bisa, nggak masalah. Dari misalnya dia tuh bayar pajak ratusan juta bahkan miliaran, bahkan
ratusan miliar sampai yang orang kaya itu, ya kalau dia tuh disubsidi juga biar rata sama, kan nggak masalah kayak begitu. Yang penting ini kan bukan itu masalahnya. Kenapa Indonesia tetap seperti ini? Daerah berkembang korupsinya terlalu besar. Nah itu Pak Bung Benny, ini kan apa tuh, setuju itu kan? Itu diselesaikan, bukan masalah seperti ini diangkat-angkat lagi. Penyelewengan itu besar sekali Bung Benny. Iya, saya pikir tentu Pak Presiden Prabowo akan sangat bijaksana tuh tidak mendengar penasihat-penasihat atau konsultan ekonominya yang sebenarnya oportunis juga, gitu ya. Karena dan juga hati-hati ya, karena ada beberapa oknum ekonom atau mengatakan dirinya ekonom di sekitar Pak Prabowo itu yang mantan terpidana koruptor itu, dan itu yang sedang bicara di media tentang subsidinya itu kepada orang tapi bukan kepada barang. Harus dilihat bahwa tadi seperti yang pembicara sebelumnya bilang bahwa pendataan kita ini belum benar, sehingga pada saat ini disalurkan itu bisa jadi saluran korupsi baru karena datanya tumpang tindih dan tidak benar. Yang kedua, tidak ada juga yang menjamin kalau seseorang misalnya si Fulan bin Fulan menerima 100.000, dia akan gunakan untuk keluarganya, bisa juga untuk judi online dia pakai, bisa juga untuk ngelem, bisa juga untuk yang lain. Karena hal ini terjadi Pak. Misalnya ketika KPJ Kartu Jakarta Pintar itu diberikan oleh gubernur sebelumnya, itu ada oknum-oknum mahasiswa, saya sebut oknum walaupun jumlahnya mungkin banyak, yang uang itu juga digunakan untuk beli rokok, digunakan untuk beli yang lain-lain gitu. Bahkan mungkin isi kuota untuk main game online gitu. Dan siapa yang bisa larang? Sehingga ekonomi domestik itu juga akan runtuh kalau itu salah subsidi juga namanya anyway. Nah, sementara di Indonesia ini tidak ada sebenarnya orang kaya, orang miskin. Ini kan istilah yang digunakan oleh oknum konsultan di Kementerian Keuangan barangkali untuk menggolkan kenaikan harga solar Pertalite pada Desember 2022. Karena apa? Karena kesejahteraan di Indonesia itu gradasi Pak. Miskin, kaya, nggak kaya banget, kaya tanggung, menengah vulnerable, sampai kepada miskin. Sehingga di dalam sebuah rumah tangga itu bisa saja ada pembantunya, ada yang lainnya. Maka cara yang paling tepat adalah bukan membenturkan secara horizontal. Itu si kaya tuh yang beli solar Pertalite, naik Pajero, kamu tuh yang naik motor nggak dapat. Ini kan teknik pembenturan masyarakat ini gitu. Padahal sebenarnya mungkin yang naik ojek itu juga kalau si kaum menengah ini solar dan Pertalite-nya naik, ya dia nggak pesen GoFood lagi Pak, nggak ada Gojek juga yang pakai gitu. Jadi oleh karena itu mungkin hadiah terbaik yang bisa diberikan oleh Pak Prabowo kepada rakyat adalah menurunkan solar Pertalite 30-50%, menurunkan harga gas 3 kg, menurunkan PPN yang 11% jadi 7%. Inilah sesungguhnya keberpihakan kebijakan policy kepada kesejahteraan rakyat dan ekonomi domestik. Kalau tidak, yang kita khawatirkan adalah sekarang saja daya beli udah pada hilang, apalagi semuanya naik. Karena semakin banyak pun uang APBN itu dikumpul, tapi kalau hanya dibelanjakan untuk sesuatu yang tidak berguna bagi rakyat, untuk IKN misalnya, itu biar IKN itu bagus, tapi biar saja uang investor yang masuk ke sana, APBN-nya diturunkan dan APBN bisa disubsidi untuk solar Pertalite, sehingga beras yang dikirim dari Sukoharjo atau beras dari Blitar ke Lampung atau pisang yang dari Lampung ke Surabaya itu menjadi murah. Karena solar Pertalite-nya turun harga dan PPN-nya jadi maksimum 6% begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Ramli. Berikutnya ada Pak Saifuddin yang sudah sabar menunggu juga. Terima kasih sudah nunggu Pak Saifuddin. Silakan Bapak. Selamat sore Uber. Selamat sore Pak SF. Paling enak makan di restoran Sabar Menanti. Ya begitulah, sabar menanti terus. Bung BR, saya mau usul ini di luar bisnis opinion, boleh nggak agak yang dikit? Jadi peserta pendengar dan itu kan banyak sekali sekarang, terutama kalau Bung BR yang pegang dan ada anak mama juga banyak yang ngikutin.
ST-nya dikasih reward kepada mereka. Karena macam-macam nih, ada ngomongnya sebentar ketawa-tawa, ada ngomong panjang tapi marah-marah, ada ngomong panjang tapi nyinyir, ada ngomong panjang tapi bagus banget, ada ngomong pendek bercanda tapi ada isinya. Yang namanya SD-Klat kan mahal juga tuh. Betul. Nah itu biosolar aja tetap itu untuk angkutan yang mengangkut masalah ekonomi. Iya, betul. Bapak katakan itu beras segala macam itu oke lah, itu tetap diadakan, harganya harga biasa aja. Kalau yang lain ini terserah aja, itu nggak penting kok. Kita pakai Decklight, pakai deck atau pakai pertama itu kan risiko karena mobilnya udah dirancang dari pabriknya dengan jadi inilah langsung lanjut aja lah dan menghemat 70 triliun. Ya, menarik ya dengan statement yang disubsidi jangan komoditasnya tapi manusianya. Itu indah ya, benar indah. Itu memang yang benar seperti itu gitu. Cuman apakah kita sudah siap untuk melakukan itu? Karena ya tingkat pendidikan kita kan ya belum yang tinggi-tinggi amat gitu ya secara nasional gitu. Jadi secara literasi keuangan juga belum baik gitu. Saya nggak ngomong saya baik, tapi setidaknya kita masih ada yang nggak aware ketika misalnya kita dapat uang 100.000 per bulan gitu. Apa iya uangnya mau buat beli LPG? Kalau nanti uangnya buat beli hal yang tidak baik gitu ya, anggap aja let's say tadi sampai kalah ekstrimnya buat judi online atau buat nge-lab gitu ya. Nanti harga LPG-nya pun sudah sangat mahal gitu. Nanti malah nggak kebeli LPG, akhirnya juga nggak tepat sasaran gitu. Belum lagi tadi disampaikan juga bahwasannya ketika ada proyek baru seperti ini apalagi BLT itu rentan sekali untuk Jadi apakah ini sudah sesuai dengan kita gitu ya? Sebenarnya pemerintah itu sudah ada cara yang baik, tinggal pengawasannya, yaitu kalau LPG 3 kilo gitu ya. Kalau dia belinya ke agen, itu yang beli harus pakai KTP. Gitu. Betul. Jadi kalau di toko resmi ya, ke agen yang resmi, dia harus pakai KTP. Nanti si sellernya itu yang menginput, oh iya benar dia itu layak dapat gitu, berhak dapat. Ya udah akan dikasih gitu. Dan itu nggak bisa sembarangan KTP terdaftar itu karena ya kami ada usaha itu gitu, tahu gitu, kita inputin KTP gitu Pak buat rakyat itu. Nah kalau itu bisa dijalankan dengan ketat, aturannya diperbaikan udah bagus ya. Karena dengan iktp ini anggap aja data kita kan udah ke-record semua. Udah ada nih yang butuh apa nggak butuh subsidi energi. Ya udah tinggal jalankan, tinggal untuk yang agen-agen non resmi yang toko-toko banyak ya di pinggir jalan kita bisa beli harga 23.000. Nah itu tuh yang diberantas. Belinya ke agen harga 17.500 gitu kan misalnya gitu ya. Jadi ya kita berantas yang non resmi ini gitu. Artinya ya sudah nggak usah kasih BLT. Kalau dikasih kan orang bisa gitu. Udahlah Pak, kasih mentahannya aja, enak karena dia bisa beli yang lain gitu loh. Itu biasa kan kita gitu, mentahannya aja gitu. Mendingan udah pakai subsidinya tetap, tapi yang berhak manusianya. Kan sama aja gitu, beli manusianya, tapi bukan BLT, tapi data kan sama aja segmen awal tadi gitu kan. Itu bagus sebenarnya, tinggal dijalani dengan ketat. Nah untuk yang Pertamina ya sudah jangan dikasih uang. Kalau pakai QR code menurut saya nggak masalah kok. Misalnya saya mobil atau motor, saya berhak dapat, itu tinggal scan, oke Anda boleh silakan beli subsidi. Wah Anda nggak boleh nih secara data, pakailah yang subsidi gitu Pertamax itu. Ya sudah bagus, tinggal pelaksanaannya aja. Orang Indonesia tuh nggak kurang pintar untuk membuat program, tinggal eksekusinya aja sih Pak gitu. Menurutku nggak perlulah pakai BLT, nggak faedah. Mendingan atur yang ada, diperketat, disebarluaskan ke seluruh Indonesia. Jadi yang dapat yang berhak gitu. Sama ya honorable mention ya. Ini kalau saya dengar BLT sekarang rada sedih karena kok pemerintah itu keberpihakannya ke orang yang kaya banget atau yang kurang gitu ya. Nah orang-orang kelas menengah ini yang mana adalah tulang punggung ekonomi, kalau dibilang kita COVID survive gara-gara orang kelas menengah ya, UMKM dan orang menengah gitu ya, dipertimbangkan, jangan diperterus gitu. Kita nggak butuh BLT, tapi setidaknya ya pajak yang masuk akal, harga-harga jangan sembarangan, subsidi-subsidi transport umum jangan cabut gitu-gitu. Jadi kalau kelas menengah kita seperti yang
baca di CNBC di mana-mana lah, di YouTube juga banyak yang bilang kelas kita turun, banyak turun kelas gitu, negara kita kayaknya ekonominya bakal turun sih, karena penyokongnya middle class. Betul. Ya, itu semoga ya pemerintah bisa lebih bijak dalam peraturan lah yang ada, ya program yang bagus dijalanin aja. Emang benar sih masukan dari tadi itu, yang tadi kasih masukan itu saya setuju sih. Cuman dalam pelaksanaannya nggak gampang, Mbak. Agak sulit ya. Jadi betul-betul harus dijawantahkan dalam peningkatan kesejahteraan bersama gitu loh. Jadi itu nggak seperti membalikan telapak tangan nih. Bagi BLT itu memang ada yang nggak tepat sasaran, sehingga orang yang punya itu kadang-kadang dapat gitu loh. Nggak punya kadang-kadang sulit mendapatkan. Itu aja sih. Apa yang sudah menjadi wacana pemerintah untuk mengubah sistem itu, menurut saya fine-fine saja. Tetapi hal yang seperti ini coba dia renungkan kembali. Kalau memang selama ini sudah baik, ya jalankan dengan sesuatu yang lebih hati-hati, bukan mengubah sistem. Karena mengubah sistem itu akan membuat peraturan yang baru, cara-cara baru, dan membuka peluang korupsi yang baru juga. Sehingga ini membuat segelintir orang, jujur saya katakan, kalau di Jakarta kita punya EKTP itu berlaku, Pak. Tetapi kalau di luar kota, bahkan penduduk Indonesia ini 60-70% itu beradanya di daerah, di desa. Cenderung untuk terjadinya korupsi KTP misalnya dengan ganda dan sebagainya itu akan terjadi. Kenapa? Karena moral dan attitude kita masih tergolong tidak akan pernah takut akan dosa. Nah ini penting, ya kan? Sehingga apa yang terjadi? Nah untuk ke depan mungkin saran-saran kawan-kawan dan mungkin saya secara pribadi, ya kan, lakukan pekerjaan-pekerjaan ini dengan kehati-hatian, karena ini uang bukan uang DPR, bukan uangnya presiden, dan ini adalah uang rakyat. Betul. Ya kan? Maka ini harus kembali kepada rakyat. Rakyat yang mana? Ya rakyat yang miskin. Nah, mereka harus diangkat dari segala kemiskinan mereka. Dan mereka merasakan, oh iya, saat ini saya berada dalam sebuah kehidupan yang lebih baik. Nah, kita percaya bahwa, dan kita jangan terjajah dengan sesuatu kehidupan, karena banyak sekali sekarang ini seperti warga negara kita seolah-olah kita tinggal di sebuah tempat yang imigran. Kita tidak merdeka di tempat kita sendiri. Karena apa? Kita menderita. Maka kita belajar dari negara yang tidak jauh seperti Singapura aja. Sekolah yang nomor 1 yang terbaik dan tidak bayar, mungkin bayarnya sedikit, itu adalah sekolah negeri. Nah, seperti itu the best, ya kan? Tapi orang luar masuk, mereka akan bayar mahal. Nah, ini penting tim seperti ini. Maka kita berdoa aja supaya anggota DPR yang baru, legislatif, yudikatif, dan semua mendukung hal-hal ini, tetapi dengan catatan bahwa semua gerakan ini untuk perbaikan kehidupan ekonomi bangsa kita, karena semakin hari semakin terpuruk. Karena apa? Karena tingkat daripada pengangguran itu semakin hari semakin banyak. Karena apa? UMKM itu tebang pilih. Dia tidak membela yang satu dengan yang lain. Seperti itu. Maksudnya sih baik nih pemerintahan Prabowo, cuman ini agak sulit untuk menerapkan sistem ini. Karena apa? Bisa terjadi kendala korupsi besar-besaran di sini. Karena apa? Penyuatan terjadi di mana-mana. Ini agak susah ini, karena Indonesia ini terkenal dengan minta duit itu, korupsi itu. Tujuannya bagus, ya kan, buat biar subsidi tepat sasaran. Tapi caranya ini salah, karena itu sangat berpotensi untuk dikorup. Makanya sebetulnya itu anggaran yang mau dipakai buat subsidi totalnya berapa, ya kan? Kemudian di mapping, itu udah jagonya deh kalau pemerintah lah. Saya pastikan tuh, apalagi anggota DPR, MPR itu super jago ya. Udah kasih aja yang mendasar. Ini anak-anaknya disekolahin gratis sampai tingkat mahasiswa.
Kemudian kesehatannya dijamin, nggak usah pakai bayar, nggak usah pakai BPJS. Terima kasih. Gas itu disesuaikan dengan transfer langsung gitu. Dan kalau kita mau hemat ya pakai kayu, di kampung banyak kayu kok gitu. Saya kok nggak setuju dengan wacana kayak gini. Ini bukannya bukan memperbaiki subsidi, malah bisa semakin banyak celah untuk korupsi, Mbak. Mungkin sebaiknya BBM itu mencabut aja agar tercipta kesamarataan. Jadi misalnya rakyat ingin memakai kendaraan, ya mereka harus tahu bahwa harus bayar adalah sekian untuk bisa memiliki kendaraan, Pak. Terus yang kedua juga subsidi gas 3 kilo itu juga rancu loh, Mbak. Karena kan banyak tuh yang orang-orang kaya, mereka tetap beli gas yang 3 kilo juga untuk dipakai di dapur mereka. Nah, kalau diterapkan dengan cara QR code tadi ya, barcode yang oleh rakyat ya, itu juga datanya bisa dimainkan loh, Mbak. Itu aja kebocoran data aja bisa terjadi, apalagi yang ini kebocoran data sengaja untuk tujuan mendapatkan bantuan gitu ya. Itu saya sih untuk yang LPG 3 kg tetap diterapkan sebagaimana sebelumnya. Nah, untuk yang subsidi BBM itu lebih baik dicabut aja semuanya biar tercipta satu harga yang sama untuk BBM gitu, Mbak. Terima kasih. Kalau bicara soal subsidi, kalau menurut saya itu gak perlu. Berapa sih beda kalau kita punya mobil? Satu hari cuma 10.000 bedanya. Pakai Petromax loh. Kalau gas, 1 bulan bedanya cuma 40.000. Hitungannya 1 bulan untuk orang yang susah, untuk yang yang kurang sejahtera lah ya. Itu paling banyak pakai 2-3 tabung. Selisihnya cuma 40.000. Dikasih cepet, waduh, gila aman. Kalau untuk masalah BBM, nggak usah lagi, nggak perlu subsidi. Aku tuh nggak perlu subsidi. Mobil aku ada berapa biji, dapat. Saya pakai semua 25 per 1. Ada beda, bedanya cuma 10.000 satu hari. Kita nggak usah makan McDonald aja udah cukup gitu. Ya kan? Tidak usah lah. Pemerintah itu macam-macam aja cari duit. Lagian juga rakyat tidak usah jerit lah. Udah gak apa-apa. Gak subsidi gak apa. Uang juga gak buat mati tuh. Ya kan? Cari duit untuk apa? Yang penting kerja sehat. Puji Tuhan sehat. Dibeli kesehatan. Bisa cari duit. Begitu kan kira-kiranya? Gini Bu ya, kalau yang LPG 3 kilo memang saya lihat malah yang pakai banyak kan yang kaya ya. Juga banyak oplosan malah kalau menurut saya setuju ya, mendingan sistem cash saja transfer. Cuman ya kalau mau sama sekali besi korupsi ya susah kayaknya di Indonesia Bu ya. Yang penting tuh untuk mengurangi beban pemerintah tuh yang LPG. Terus kalau yang bensin Bu ya, BBM itu kalau memang sih bagusan nggak ada subsidi, cuman ada bahayanya Bu, kalau subsidinya dihapus semua itu pasti inflasi naik ya. Kalau menurut saya untuk yang mobil pribadi Bu ya, udahlah nggak usah pakai CC berapa dah. Pokoknya mobil pribadi semuanya ya udahlah pakai bensin yang mahal aja, dihapus subsidinya ya. Tapi untuk angkot ya Bu ya, terus Lalamove taksi online ya, ya kasihan lah mereka itu yang usaha-usaha logistik ya, JNE segala macam itu pakai yang subsidi gitu Bu. Jadi nggak usah pakai CC, nggak usah pakai bike, pokoknya itu lihat aja itu angkutan umum, angkutan logistik itu dikasih subsidi dah. Sama sepeda motor ya ada 2 Bu. Tapi juga batasin CC-nya Bu ya. Kalau yang CC-nya di atas 150 cc itu kan orang mampu ya. Ya itu jangan disubsidi lah. Kalau yang tukang-tukang Gojek itu kan yang 150 lah, itu masih boleh lah subsidi. Jadi supaya subsidi pemerintah berkurang tapi harga-harga inflasi bisa terkendali gitu maksud saya Bu. Jadi BBM itu sebaiknya dipisahkan antara mobil pribadi dan angkutan logistik gitu Bu. Itu aja dibedakan gitu aja. Jangan pakai boykot karena boykot itu juga nggak menjamin Bu ya. Bisa disalahgunakan atau apa gitu. Itu aja Bu, makasih. Jadi yang pertama subsidi cabut aja. Lalu yang kedua, kalau memang mau BLT saya setuju aja. Ya kan, cuman sebut namanya, saya bertanggung jawab terhadap dana BLT. Apabila saya korupsi,
tembak mati saya, tanda tangan, udah gitu aja. Karena kita nggak bisa menjamin juga, itu kan dana langsung itu pengalaman yang terjadi korupsinya malah lebih besar. Ya kan, kira-kira gitu Bu Anita, makasih. Baik, Mitra Bisnis, kami sudahi dulu untuk sesi kali ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Saya Anita Wijaya.